Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Di sini kita belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup di kelas 12. Untuk pengantar yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran tinggi yang bervariasi, yang bersifat irreversible. Untuk perkembangan sendiri yaitu proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme. Jadi untuk pertumbuhan itu perubahan bentuk atau wujud si makhluk hidup. Untuk perkembangan adalah bertambahnya jumlah si makhluk hidup tersebut. Kemudian dalam pertumbuhan itu terdapat perkecambahan, yaitu munculnya plamula dan radikula pada biji. Kita tengok dulu yuk. Di sini ada gambar pohon mangga yang berumur 1 tahun. Kemudian yang B, pohon mangga yang berumur 5 tahun. Di sini terlihat jelas bahwa pertumbuhan pada pohon mangga terlihat perubahan tinggi, bentuk, kemudian bagian volumenya. Untuk membedakan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sendiri, yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal dipengaruhi oleh gen dan hormon. Gen adalah pewarisan sifat, hormon yang membawa si sifat tersebut. Kemudian untuk faktor eksternal sendiri ada nutrisi, matahari, oksigen, suhu, dan gravitasi. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sendiri dibedakan menjadi 2, dalam perkecambahan dan pertumbuhan dengan cara primer dan sekunder. Bagian tipe perkecambahan sendiri dibagi menjadi 2, hipogeal dan epigeal. Untuk membedakan pada perkecambahan, di sini dibagi menjadi 3 bagian. Akar lembaga yang disebut radikula, daun lembaga, kotiledon, batang lembaga ada cauliculus. Dalam batang lembaga di situ dibagi menjadi 2 bagian, yaitu epikotil dan hipokotil. Untuk epikotil sendiri ruas batang di atas daun lembaga. Untuk hipokotil ruas batang ada di bawah daun lembaga. Berdasarkan letak perkecambahan sendiri, perkecambahan dibagi menjadi 2, ada epigeal dan hipogeal. Ingat, di sini ada kata-kata yang mirip, epikotil dengan epigeal, hipokotil dengan hipogeal. Hipokotil yaitu ruas batang di bawah daun lembaga. Kalau hipo, kita lanjut. Nah, untuk epigeal di sini yaitu kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Kotiledon. Jadi kotiledon tadi adalah biji. Biji naik permukaan tanah. Untuk hipogeal, kotiledon tetap berada di bawah tanah awal mula kita meletakkan si biji tersebut. Contoh perkecambahan epigeal dan hipogeal. Untuk epigeal sendiri kita lihat pada kacang hijau. Di sini kotiledon mulai terangkat pada permukaan tanah pada gambar ke-4. Untuk gambar yang kedua, ini muncullah radikula. Radikula adalah akar. Untuk pertumbuhan yang ketiga, di sini kulit biji mulai terkelupas dan terangkat ke atas permukaan tanah. Untuk hipogeal sendiri, di sini si kotiledon tetap berada di atas, di bawah permukaan tanah di sini. Kemudian untuk daun muda, dia akan terangkat sendiri mengikuti arah cahaya matahari. Untuk pertumbuhan primer sendiri, di sini kita lihat yang condong sekali ada bagian akar tanaman.
Di sini akar tanaman dilihat pada bagian ujung. Ujung akar dinamakan tudung akar. Tudung akar berfungsi sebagai mencari hormon yang ada atau mencari nutrisi yang ada di dalam tanah. Mencari makan, mencari air, kemudian mencari unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Untuk pertumbuhan sekunder sendiri, kita lihat. Pada penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Di sini kita terlihat, pada batang terlihat floem, xilem, kemudian ada jaringan gabus, nih, dinding sel bagian luar, kemudian ada floem sekunder dan sudah terdapat xilem sekunder. Di sini kita belajar lagi ya, untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada faktor internal itu genetik dan ada faktor fisiologi. Untuk faktor fisiologi sendiri, ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang ada pada tanaman. Seperti auksin, giberlin, etilen, kemudian ada sitokinin. Kemudian untuk faktor eksternal, itu temperatur, cahaya matahari, air, pH, dan nutrisi. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan di sini dibagi menjadi dua, pada tahap embrio dan tahap pasca embrio. Pasca embrio memiliki 4 fase, yaitu fase morula, fase blastula, fase gastrula, kemudian diferensiasi dan organogenesis. Untuk pasca embrio sendiri ada regenerasi dan metamorfosis. Kita beri contoh pada bagian regenerasi. Regenerasi dialami oleh hewan planaria. Planaria ini ketika kita potong di bagian tengah, nanti pada bagian bawah akan muncul kepala sendiri, kemudian untuk bagian atas akan membentuk ekornya sendiri. Jadi dia tidak perlu melakukan reproduksi secara sempurna, tapi dia bisa melakukan pembelahan. Ini disebut dengan regenerasi. Untuk metamorfosis sendiri, itu nanti dibedakan menjadi 2, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk metamorfosis tidak sempurna, itu ada pada bagian si kata. Kemudian untuk si serangga, kita lihat ada 3 bagian, ada ametobola, hemimetobola, holometobola. Untuk metamorfosis serangga sendiri, kita lihat di sini ada ametabola pada kutu buku. Di sini dari telur langsung menjadi hewan yang sudah kita lihat sesungguhnya, yang sudah mirip dengan dewasa. Untuk metamorfosis tidak sempurna, kita lihat yang kita lihat sehari-hari ada imago atau pada kumbang yang biasanya kita sebut mumul. Itu ada telur, larva, semi-imago, dan imago, yaitu sudah dewasa. Untuk metamorfosis sempurna sendiri, pada bagian kupu-kupu, ada telur, larva, pupa, dan kupu-kupu dewasa. Di sini ada metamorfosis kata yang tidak sempurna. Di sini si kata bertelur, kemudian telur menetas menjadi kecebong, yang belum memiliki kaki. Kemudian kecebong akan berkembang yang terlihat menambahkan kakinya di sini. Kemudian kecebong itu akan beregenerasi kembali dan memiliki 4 kaki dan akan menjadi katak kecil yang masih memiliki ekor. Jadi ekor ini bersifat sementara. Ketika dia sudah dewasa, ekor akan menghilang. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.